Kita ngomongin tadi traffic, terus kemudian sampah. Kira-kira ada solusi lain nggak yang kita bisa suguhkan untuk sampah ini, Pak Udi? Ya, sampah itu kan sudah eksis, ada dan akan terus ada, bahkan mungkin akan terus bertambah. Sekarang kita harus carikan solusi yang konkret saja, Umpamanya kan sekarang pemerintah melakukan kutipan Rp150.000 per kepala wisatawan asing yang datang ke Bali. Kali 7 juta itu kurang lebih 1 triliun. Turis levy nih Pak ya? TWA, yes. Nah, dan itu antara lain by the law, itu undang-undangnya kan juga sudah mengarah kepada untuk triliun, masuknya 300 miliar. Masuknya cuma 300 miliar tapi ini Pak? Dari 1 triliun. Dari ekspektasi 1 triliun masuk targetnya dengan angka sekian, tapi sebenarnya nyatanya cuma 300 miliar. Ya, itu artinya sistemnya belum jalan. Bukan salahnya yang tidak bayar, salahnya yang tidak memungut. Kan Yes. gitu ya? Yes. Ya. So, itu ada juga keluhan terus terang saja dari justifikasinya. Kenapa kok saya bayar dia tidak? Yes. Semestinya kan kalau bayar ya bayar semua. Betul. Kalau itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah memang pada akhirnya kan itu nantinya akan dipakai untuk pengelolaan sampah. Ya. Lebih cepat lebih baik. Ya. Apalagi kalau kita mau berbicara waste to energy. Itu kan udah banyak contohnya. Ya. Ialah dana yang sudah terkumpul itu, atau itu bisa juga dicarikan dana tambahan, kan kita sudah mempunyai potensial income kan dari apa yang dibayar oleh wisatawan itu. Kalau itu dinegosiasikan dengan provider yang bisa menyiapkan mesin untuk mengolah dari sampah ke energi dengan dana yang pasti akan masuk, saya kira udah nggak ada masalah. Sekarang kita tinggal memilih sistem yang mana yang paling baik di dunia ini untuk pengelolaan sampah. Baik. Terima kasih Pak Bagus Sudibyo. Pak Tut Marjana, kami persilakan. Terima kasih. Izinkan saya bicara yang lebih luas sedikit saja. Nanti akan mengarah ke sampah. Ya. Jadi saya mungkin bicara masalah kita manusia yang terakhir-terakhir ini boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Jadi hotel dan restoran pada 3 bulan sekarang menurun kunjungannya sekitar 35-40%. Ya. Terus Egypt yang menjadi suatu ikon benar. Betul. Itu sampai 50-60% menurun. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau ini Kintamani ditinggalkan, yang pernah terjadi sebelumnya, ya di mana beberapa perusahaan akhirnya gulung tikar. Yang ini yang paling menimpa adalah usaha-usaha kecil menengah. Ya, usaha UMKM lah, yang itu eksis, tetap eksis. Nah, ini juga satu hal kaitannya juga sekarang ada nggak suatu studi yang notabene sekarang banyaknya atau tren investasi-investasi yang relatif besar yang masuk ke Kintamani, seberapa jauh tergagal efek yang akan dihasilkan. Satu itu. Nah, kalau ini terjadi case yang tadi yang ditinggalkan tapi yang akan eksis yang gede-gede saja. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, permasalahan yang utama, yang pertama adalah isu pandemi lalat. Itu yang pernah mengatakan bahwa mobil putih itu nggak kelihatan putih lagi, menjadi lalat gitu kan. Nah, ini kenapa terjadi lalat? Enggak lepas daripada masalah penanganan sampah. Yes. Ya, sampah dan sebagainya. Ya. Nah, sampah ini kalau boleh saya sedikit mengatakan kritis lah, kita punya PAT dipungut retribusi. Juga pajak restoran dan hotel. Nah, tapi nggak ada mengalir ke pariwisata. Truk sampah pun nggak ada pengelolaan seperti itu. Jadi bahkan nggak ada. Nah, bahkan sekarang pengusaha harus membayar satu plastik 15.000 satu plastik nih. Ya, karena dipungut oleh swasta. Orang-orang yang melakukan satu kegiatan itu daripada sendiri menangani lebih besar. Jadi ada yang Nah, itu yang sampah. Masalah kemacetan. Nah, sekarang terjadi semacam overlapping nih, antara
kendaraan galian C dan pariwisata. Di mana pariwisata itu sangat khawatir dia berada di belakang ini karena udah berapa case terjadi muatan yang besar itu karena jalan menanjak mundur ya, mundur. Berapa sudah meninggal, ya terjadi seperti itu. Nah ini kan mengkhawatirkan. Nah, kemudian juga yang kalau kita lihat, nah semacam kita katakan high cost of tourism terjadi. Nah ini mungkin gejala di Bali banyak sekali pungutan. Ada turis Levi 150. Nah ini kemana mengalirnya? Ya nggak jelas. Nah begitu masuk Bali ada retribusi. Ya. Ya retribusi. Masih tuh? Masih. Nah, retribusi ini Sekarang berapa? 50.000. Ya, betul. Satu orang mobil lain ini untuk asing, Ya, untuk asing. untuk domestik. Yes. Nah, ada pungutan seperti itu di jalan umum. Ya. Ya, itu diperdakan. Kenapa bisa jadi perda? Padahal ini orang lewat Singaraja, melalui ke Karangasem, melalui Songan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini kan mungkin kalau saya nggak akan nyinggung masalah politik lah. Ya, karena siapa yang berkuasa di situ? Pak PDP yang melegalkan itu menjadi perda atau bagaimana gitu? Nah, ini kan akan suffering pariwisata itu sendiri. Nah, kalau ini ditinggalkan, yang paling kasihan itu adalah ya masalah usaha kecil ini. Ini terjadi dengan pungutan-pungutan itu, anak-anak sekolah itu yang bawa uang 100.000 harus membayar di 50.000, mau beli kopi udah nggak cukup, nggak jadi dia dari ke daerah lain. Oke, terima kasih Pak Tut. Oke. Kita koma di sana dulu. Ya oke. Kita pindah ke Prof Sunarto.